Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Strategi Permodalan untuk Pendanaan Produk. Kami bekerja sama untuk membuat video ini yang beranggotakan 4 orang. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pendanaan internal. Sumber internal merupakan pendanaan yang berasal dari sumber daya sendiri. Sebagian pendapatan yang diperoleh dijadikan modal untuk kegiatan produksi lainnya. Menggunakan sumber internal dinilai lebih baik karena perusahaan atau usaha tidak bergantung pada pihak lain. Adapun alternatif pembiayaan sendiri bisa berupa membongkar uang tabungan, menjual aset, atau menggadaikan aset dengan berbagai alasan. Jika kita tidak suka berutang ke bank karena merasa bunga yang dikenakan terlalu tinggi, kita bisa memakai tabungan untuk dijadikan modal usaha. Cara ini jauh lebih aman karena tidak ada risiko berutang. Walaupun demikian, modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang juga terbatas dan akan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, pendanaan eksternal. Modal yang berasal dari sumber eksternal bisa didapat dari berbagai pihak yang ada di luar perusahaan. Modal yang berasal dari sumber luar ini memang memberikan beban tersendiri bagi perusahaan dibanding menggunakan modal sendiri. Namun, jika dikelola dengan baik, modal tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau usaha itu sendiri. Pendanaan eksternal bisa kita peroleh dari berbagai sumber, diantaranya kredit bank. Salah satu cara yang paling umum dilakukan orang untuk mendapat modal usaha adalah dengan meminjam ke bank. Ada berbagai macam kredit yang ditawarkan oleh bank, baik yang dengan jaminan maupun tanpa agunan. Kredit dengan jaminan. Ada program pinjaman di bank yang dinamakan kredit multiguna atau KMG, di mana kita memberikan sejumlah jaminan, misalnya aset properti atau kendaraan bermotor, kepada bank. Bunga yang ditawarkan berkisar antara 9% sampai 12% dengan tenor antara 5 hingga 20 tahun tergantung jumlah pinjaman yang diambil. Kredit tanpa agunan. Anda juga bisa meminjam uang ke bank dengan memakai fasilitas KTA atau kredit tanpa agunan. Pinjaman ini merupakan favorit dari pencari modal karena tetap bisa mendapatkan uang meskipun tanpa memberikan jaminan apapun. Bunganya lebih besar dari KMG, yaitu antara 10% sampai 23%. Sangat disarankan untuk mengambil tenor cicilan yang lebih singkat. Kita akan membahas tentang sumber lain dari pendanaan eksternal. Yang pertama, utang. Kita bisa mendapatkan modal dengan cara berutang. Cara ini banyak ditempuh karena kebanyakan pengusaha pemula tidak mempunyai modal cukup untuk membangun sebuah usaha. Utang bisa didapatkan dari bank, koperasi, teman, saudara, atau pihak lain yang memiliki modal. Namun terkadang jumlah dananya tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, joint venture. Kita bisa mengajak teman atau saudara untuk membuka usaha bersama dengan patungan modal. Modal usaha secara joint venture ini juga akan menguntungkan karena modal dan pekerjaan akan dibagi sama rata, termasuk juga membagi kerugian. Yang ketiga, modal dari pemerintah. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia. Suntikan dana dalam berbagai bentuk dikucurkan untuk usaha mikro kecil dan menengah. Untuk mendapatkan suntikan dana, kita perlu melengkapi dan memahami syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, ikut pelatihan. Alternatif lainnya adalah mendapatkan modal yang disalurkan lembaga pemberdayaan ekonomi. Lembaga-lembaga ini sering mengadakan training, pelatihan, atau workshop yang bisa kita ikuti. Biasanya setelah training akan ada informasi soal akses modal usaha. Yang kelima, modal dari konsumen. Ada juga cara mendapatkan modal dari calon konsumen. Kita bisa meminta uang muka jasa terlebih dahulu pada calon konsumen, misalnya 30%. Uang muka itu bisa digunakan sebagai modal hingga pekerjaan selesai dan mendapatkan pembayaran seluruhnya. Cara seperti ini sering dilakukan pada usaha catering, sabun baju, atau usaha laundry. Yang keenam, franchise atau waralaba. Sistem franchise ini maksudnya adalah usaha kerjasama antara pihak pemilik usaha dengan pelaku usaha. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan pemilik usaha akan menyediakan semua fasilitas dan modal yang kemudian akan dijalankan oleh pelaku usaha. Sistem ini tidak mengeluarkan modal yang banyak bagi sang pelaku usaha, tetapi Anda harus memiliki brand franchise yang sudah terkenal sehingga kemungkinan untung bisa lebih besar. Yang ketujuh, crowdfunding. Cara yang saat ini jadi tren yaitu mencari modal usaha sponsorship lewat website tertentu.
Nama populernya adalah crowdfunding. Program ini masih tergolong baru di Indonesia, tetapi sudah cukup lama dikenal di mancanegara. Caranya, kita menawarkan jenis usaha yang akan kita buat lewat salah satu situs crowdfunding dan para pengunjung yang berminat bisa menjadi sponsor yang menyumbangkan uangnya. Sebagai gantinya, kita bisa memberikan bayaran berupa reward sesuai dengan peraturan dalam situs tersebut. Yang kedelapan, suntikan dana dari investor. Terakhir adalah dengan cara mencari investor. Dengan melakukan kerjasama dengan pemilik modal lain dapat membantu pengembangan bisnismu, karena biasanya investor mampu memberikan suntikan dana yang cukup besar. Cara ini bisa menjadi opsi untuk kamu yang baru mulai dan masih belum punya penghasilan untuk diputar kembali dalam kebutuhan bisnis. Kamu bisa mulai dengan mencari investor modal yang berinvestasi di industri yang sesuai dengan bisnismu. Kesimpulan, mencari modal bagi pebisnis pemula memang perlu usaha keras. Usaha tersebut akan lebih mudah dilakukan jika sudah mengetahui sumber-sumber modal yang bisa didapatkan. Berutang menjadi salah satu pilihan terakhir yang mungkin akan dilakukan jika tak bisa mencari modal dari sumber lain. Begitupun dengan sumber internal, terdapat kelebihan dan juga kekurangan, di mana tidak perlu membayar bunga atau biaya administrasi, dan juga tidak bergantung pada pihak lain, walaupun jumlah dana yang digunakan terbatas. Adapun sumber eksternal juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti saat kita meminjam di bank, maka kelebihan yang kita dapatkan adalah besarnya dana yang mereka miliki. Jika kita dapat meyakinkan mereka dengan baik, maka pinjaman pun dapat diperoleh. Tapi untuk mendapat dana yang besar, kita juga harus membayar bunga bank yang cukup tinggi, dan jaminan dapat diambil oleh bank jika tidak mampu mengembalikan uang pinjaman. Jika kita mencari mau pribadi, baik itu dari pinjaman maupun investor, kita harus memastikan ide bisnis yang kita siapkan sudah matang supaya orang atau lembaga yang meminjamkan juga di luar pendanaan yakin untuk menanamkan modal pada bisnis kita. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.